tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan apa namanya? Kepala, ketua, pimpinan atau apa? Merangkap semua. Merangkap semua. Orang mana pimpinannya? Nah, pimpinan MTA Markas Talaqi Al-Atfal. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga diberikan Allah Ta'ala kesehatan, diberikan Allah Ta'ala banyak anak, kalau bisa 100. Sanggup Bu? 100. Anas bin Malik meninggal, anak sama cucunya 100. Dan dimudahkan Allah Ta'ala rezekinya dan hidupnya semakin barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua dari murid-murid yang belajar di MTA. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau bisa juga ini banyak mendapatkan kemuliaan karena mengantar anaknya belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran ini nanti akan menjadi penerang kita di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang saya sayangi, anak-anak kami yang laki-laki gantengnya kalah Sahrulkan. Yang perempuannya cantik-cantik kalah Amanda Manopo. Betul? Cantik-cantik Pak. Luar biasa. Dan yang khusus para hadirin wal hadirat semuanya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Saya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat penuh berkah bagi saya. Pertama Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang suka buka Facebook. Tapi apa yang saya buka di Facebook? Bukan saya buka anak orang. Foto anak orang tak saya buka. Foto istri orang pun tak saya buka. Ada 3 kegiatan di Facebook yang saya buka selama ini. Allah sampaikan kaki saya ke tempat. Pertama, saya sering buka Facebook Al-Azhar Center Pondok Tahfiz di Labuhan Batu Damuli. Pimpinannya Ustadz Haji Ibdar Syamri Tonga. Beliau buka Pondok Tahfiz sudah 3 tahun, muridnya sudah ada 600. Beliau bermodalkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya membuka Facebook Tahfiz Al-Azhar Center, bulan ini kaki saya menginjak ke sana. Alhamdulillah. Acara apa? Kunjungan saja, hanya hadir, bukan ngisi ceramah. Kedua, ada pesantren Darul Mustafa di Hamparan Perak. Di sana saya melihat pesantrennya, anak santri sama santriwatinya belajar memanah. Malam Sabtu kemarin saya diundang mengisi maulid di sana, alhamdulillah sampai. Yang ketiga, saya sering melihat Ustadz pimpinan ini di Facebook belajar. Disinilah rupanya tempatnya. Ternyata Allah kabulkan, kaki menginjak juga di rumah ini. Alhamdulillah. Dan di bulan Rabiul Awal ini, ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya berniat membeli ada rumah sekitar 185 juta. Itu untuk membuat pondok tahfiz dan juga membuat PAUD Islam paginya, sorenya MDTA, harga 185 juta. Janji hari Selasa akad, ternyata gagal karena yang punya orang Bandung tak bisa ke Medan gara-gara vaksin. Ditunda 1 minggu tak datang, 2 minggu tak datang, 3 minggu tak datang. Hati saya, ya Allah, mungkin rumah ini tak baik untuk saya, makanya lambat akadnya, kayaknya mencari rumah yang lain. Sebelum berniat mencari rumah yang lain, datang perantara tuan rumah mengatakan, Ustadz, tuan rumahnya berniat menginfakkan tanah ini untuk Ustadz. Masya Allah.
Semuanya itu keberkahan di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahanlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anak kami, kita hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan langkah kita doakan MTA ini semakin besar dan semakin barokah. Kalau besar dia akan semakin luas pula lah manfaatnya untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita perbaharui. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah. Apa yang harus kita syukuri ini? Yang harus kita syukuri hari ini paling tidak 3 hal. Pertama, Allah berikan kita nikmat hidup. Di saat banyak orang yang meninggal dunia. Ada meninggal dunia karena corona, kalau coronanya ada. Ada yang meninggal dunia tabrakan. Ada meninggal dunia tadi malam karena kena longsor di jalan mau ke Belestagi. Tapi hari ini Allah masih beri kita nikmat hidup. Kedua, Allah beri kita nikmat sehat. Kalau kita mau mensyukuri nikmat sehat, pergilah jalan-jalan ke Adamali atau ke rumah sakit Pirngadi sana. Nampak kita lah macam-macam penyakit di sana. Ada yang kepala besar, ada yang kaki membesar, tapi kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan. Ketiga, Allah berikan kita nikmat kesempatan. Berapa banyak manusia hidup sehat tapi tak sempat, tapi Allah berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini dapat kita letakkan dalam hal yang baik. Semoga kita istiqomah sampai nanti di akhir hayat kita termasuk husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, Ustaz mau nanya adik-adik ini. Berapa jumlah nabi? 25. Yang bilang 25 angkat tangan. Semua bilang 25. Jumlah nabi 124.000. Iya, tapi yang wajib diketahui. Berapa jumlah nabi? Ustadz pernah ziarah ke makam nabi namanya Nabi Daniel. Pernah dengar? Ada nabi namanya Nabi Daniel. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000 Bapak dan Ibu. Berapa jumlah rasul? 25. Nanti takutnya semua jawabannya 25. Jumlah rasul ada 314. Nah sekarang berapa jumlah rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Ah betul, itulah baru 25 ya. Jumlah rasul yang disebut dalam Al-Quran, ahlan wa sahlan. Silahkan duduk. Jumlah rasul yang disebutkan dalam Al-Quran 25. Dari 25 ini yang dipilih Allah menjadi ulul azmi ada berapa? 5. Yang pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini ada satu nabi Allah pilih sebagai penutup para nabi, tak ada nabi setelahnya lagi. Dia itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak dan Ibu, adik-adik yang kita peringati sekarang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Bahkan ulama kita mengatakan Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada malaikat Jibril. Itulah Nabi Muhammad. Di dunia
manusia butuh kepada Nabi Muhammad, di akhirat nanti pun manusia pun butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, saking lamanya manusia di padang mahsyar, mereka meminta para nabi untuk menghadap Allah agar dipercepatlah penghisab, agar dipercepatlah penantian di padang mahsyar. Berbondong-bondonglah manusia untuk menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Apa kata manusia? Wahai Nabi Adam, engkau diciptakan Allah secara langsung. Engkau diciptakan Allah, kalau dalam hadis disebut dengan tanganmu, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tangan Allah, kekuasaan Allah. Mintalah kepada Allah untuk memberikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Wahai manusia, aku malu jumpa sama Allah. Mengapa malu jumpa dengan Allah? Karena dulu aku pernah dilarang Allah mendekati sebuah pohon, akan tetapi ku dekati dan ku makan. Makanya kami dulu Bapak dan Ibu waktu sekolah ibtidaiyah di kampung, katanya Nabi Adam makan buah. Buah itu namanya buah kuldi. Nyangkutlah batunya di sini. Makanya laki-laki di sini dia batunya. Tapi dicari hadisnya tak ada. Hikayat saja. Masa Nabi Adam cowok sampai makan batu salak misalnya? Tidak masuk di akal. Salak misalnya ada batunya, ada yang makan nyangkut di sini. Kalau nyangkut sama Nabi Adam, kenapa masuk ke kita juga? Kapan masuk ke rahim ibu kita? Betul. Maka disitulah Nabi Adam malu. Sekali dia berbuat salah, tapi malu jumpa dengan Allah. Bagaimana pula lah kita Bapak dan Ibu? Sekali saja malu jumpa dengan Allah. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Berangkatlah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata manusia? Wahai Nabi Nuh, mintalah kepada Allah untuk memberikan kami syafaat. Kata Nabi Nuh apa? Aku malu jumpa dengan Allah karena aku pernah meminta sesuatu yang aku tidak ada ilmu padanya. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilullah. Datang Nabi Ibrahim, aku malu jumpa dengan Allah, juga kata Nabi Ibrahim. Kenapa malu jumpa dengan Allah? Karena aku pernah berdusta di dunia 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Meskipun sebenarnya ini bukan dusta, jangan pulanya gara-gara jangan bohong. Nabi Ibrahim aja bohong, Ustaz. Gak boleh jadi dalil. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak dusta, tapi mirip-mirip dengan dusta. Yang 3 ini apa? Pertama, Nabi Ibrahim pernah dia berjalan dengan istrinya ke Mesir. Jumpa Raja Mesir di sana, suka sama istrinya. Ketika ditanya siapa perempuan ini wahai Ibrahim, kalau dijawab Nabi Ibrahim istriku, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Tapi kalau dijawab Nabi Ibrahim ini adikku, maka ini kan calon abang ipar ini. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya, hiya ukhti, perempuan yang di sampingku adalah saudari perempuanku. Jadi kalau bapak gitu juga nanti, pas sama ibu-ibu jalan-jalan ada perempuan datang, bang di samping abang siapa? Hiya ukhti. Di rumah tak makan 3 hari. Itu satu. Kedua, Nabi Ibrahim hidup di daerah yang penduduknya penyembah berhala. Nabi Ibrahim diajak, Ibrahim ayo kita keluar ibadah dulu keluar. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim gak sakit, tapi ulama mengatakan maksud Nabi Ibrahim sakit, aku sakit nengok kalian syirik. Maka apa kata? Pergilah kaumnya, pergi kaumnya. Ketika kaumnya pergi, berhalanya ada besar, ada sedang, ada rendah. Dihancurkan yang kecil, yang sedang, ditinggalkanlah satu yang besar. Pulang-pulang berhalanya sudah hancur, mereka nanya, Ibrahim, kau yang hancurkan berhala kami? Yang hancurkan itu yang besar itu, kata Nabi Ibrahim. Yang besar itu yang hancurkan. Tanyalah yang besar itu. Gara-gara itu mereka marah, dicampakkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, tapi api tak bisa membakar
Apa kata Allah? Ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan kenyamanan bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tapi terasa masuk ruangan ber-AC. Kata Nabi Ibrahim, aku malu jumpa dengan Allah. Dusta Nabi Ibrahim cuma itu malu dia. Kalau manusia sekarang banyak kali dustanya. Gimana pula lah orang penyebar hoax-hoax itu. Maka anak-anak kami jangan pandai berdusta. Pergilah kepada Nabi Musa. Apa kata mereka? Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, aku pun malu jumpa dengan Allah. Mengapa? Karena aku pernah membunuh. Jadi Nabi Musa pernah sekali menumbuk orang, mati langsung. Itulah saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa 1:10 itu tenaganya. Karena aku pernah membunuh orang, malu aku jumpa dengan Allah. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku pun malu jumpa sama Allah. Mengapa? Karena aku disembah dengan Allah bersamaan di dunia. Kalau begitu pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Sebelum Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Adam dulu menyebut Nabi Muhammad kekasih Allah. Jadi waktu tinggal di surga, Nabi Adam jalan-jalan di surga. Itu anak Nabi Adam berdua sama istrinya dan jalan. Ditengok di atas ada aras. Di aras itu ada tiang aras. Di tiang aras itulah tertulis Allah, di sampingnya Muhammad. Maka ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, Allah menanya, Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ketika kulihat tiang-tiang aras tertulis Allah, di sampingnya Muhammad. Tidak mungkin ada nama di sampingmu kecuali kalau dia kekasih. Makanya kekasih itu selalu jalan bersampingan. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jalan sama istri samping-sampingan, berarti bapak masih menganggap istrinya kekasih. Biasanya itu awal pernikahan sampai setahun begitu. Tahun kedua udah satu mundur ke belakang, satu maju ke depan. Terakhir kalau perempuannya di belakang, jalan-jalan ke mall, perempuannya belakang, dikira orang pembantu. Hati-hati. Maka harus bersampingan. Di mana salahnya Ustaz? Salahnya sebenarnya di undangan. Karena dulu ketika nyetak undangan, perempuannya dibuat di atas, di bawahnya laki-laki. Seharusnya itu bersampingan, Butet dan Ucok. Itu seharusnya undangan. Makanya nanti kalau anak kita nikah ibu-ibu, kita ganti model undangan itu. Jangan di atas sama di bawah, tapi nyamping. Itulah makna dari kekasih. Betul Pak kan? Dulu. Makanya sekarang jalannya udah beda kan? Makanya Bapak dan Ibu, kalau undangannya itu nyamping, insya Allah naik mobil. Karena kan sama istri kan nyamping-nyampingan. Kalau dia di atas bawah berarti naik kereta ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Nabi Muhammad kekasih Allah. Dijumpailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kami. Nabi Muhammad lah yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mungkin benci dengan kekasih. Itulah Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang kita peringati sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah Bapak dan Ibu yang ingin saya ceritakan. Dulu ada raja namanya Tuba. Tuba itu adalah gelar setiap raja Yaman. Dari Yaman dia jalan-jalan sampai ke kota Yasrib. Yasrib itu sekarang Madinah. Di Yasrib ditinggalkannya anaknya. Berangkat dia ke kota Mekah. Dapat kabar di kota Mekah anaknya berantem mati. Balik dia ke kota Yasrib Madinah, mau menghancurkan kota Yasrib di kota Madinah, tapi ada satu ulama yang berkata, raja, jangan kau hancurkan negeri ini, karena negeri ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa kata Tuba? Kalau begitu kutunggu datang Muhammad. Kalau begitu kutunggu datang Muhammad. Ditunggu Tuba lah di kota Yasrib itu. Enggak jadi dia menghancurkan negeri Yasrib atau negeri Madinah.
Ditunggulah bapak dan ibu, enggak datang-datang. Sudah bangun rumah pun di situ Tubak tak datang-datang juga. Terakhir karena Tubak harus balik ke Yaman, diambilnya lah satu tinta untuk menulis, dibuatnya lah surat bapak dan ibu. Apa kata Tubak? Dipanggilnya salah satu ulama. Wahai ulama, ini kutitipkan surat untuk Muhammad. Baliklah Tubak ke Yaman, sampai Tubak mati dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Mengapa tidak bertemu? Karena Tubak meninggal 7 abad sebelum lahir Nabi Muhammad. 7 abad. Bayangkan bapak dan ibu, berita tentang Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah itu sudah ada 7 abad. Kita lahir tanggal 24, tanggal 23 orang belum ada tahu tentang kita. Lahir tahun berapa? Tanggal 5 bulan 2 tahun 2002 belum ada kenal sama kita. Nabi Muhammad 7 abad sebelum lahir sudah ada yang kenal, Tubak Raja Yaman. Makanya bapak dan ibu, ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu disuruh laki-laki yang memegang surat itu. Jadi 7 abad surat itu diturunkan. Disuruh laki-laki itu untuk menjumpai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung tahu mana surat dari Tubak, kata Nabi Muhammad. Disitulah mereka yakin kalau Nabi Muhammad ini Rasul. Dibuka Nabi Muhammad lah surat itu. Apa isinya? Dari Tubak Raja Yaman untuk Muhammad Khatamin Nabiyyin. Wahai Nabi Muhammad, dari surat ini kukirimkan untukmu. Saksikanlah sesungguhnya aku beriman kepadamu. Satu permintaanku kepadamu wahai Muhammad, nanti ketika di akhirat engkau melihatku, berikanlah syafaatmu untukku. Bayangkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, belum lagi lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang sudah membicarakan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tengok dulu jam nanti tiba-tiba sampai zuhur aja. Oh, baru jam 11 namanya. Baru setengah jam udah. Bapak dan ibu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin kenal dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah, punya ibu namanya Siti Aminah. Ada yang namanya Siti Aminah? Enggak ada. Zaman sekarang ibu-ibu, banyak sekarang ibu-ibu tak mau punya anak namanya Siti Aminah. Asal dikasih Siti Aminah panggilannya Mincet. Ya, asal dikasih nama Siti Aminah panggilannya Mincet. Terakhir nggak ada orang punya nama lagi Siti Aminah. Jadi dulu ceritanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini punya kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini sudah remaja dan ganteng pula. Abdullah ini, kayak Ustaz inilah ganteng. Abdullah. Sampai-sampai perempuan-perempuan kota Mekah itu semua pengen menjadi istri Abdullah. Nah, ini bahaya ini kata kakek Nabi Muhammad. Abdullah, sini dulu Abdullah. Apakah kamu mau menikah? Mau, kata Abdullah. Udah ada calonmu? Enggak ada. Lalu gimana? Udahlah, kuserahkanlah sama ayah. Itu Abdullah, remaja di zaman dahulu. Kalau sekarang lah, ada anak kita sudah remaja. Nak, mau menikah? Mau, Mak. Udah ada calonmu? Belum. Gimana kalau bapak atau mama carikan? Sekarang kita ini bapak mama bukan lagi di zaman Siti Nurbaya. Kalau Abdullah menyerahkan pernikahannya kepada ayahnya, zaman sekarang banyak orang menyerahkan pernikahannya kepada Hansip. Hati-hati kita dan bapak dan ibu. Maka kalau kita didik kayak begini, mudah-mudahan gak ada yang ditangkap Hansip nanti kalau udah besar. Dicarilah siapa yang menjadi istri Abdullah. Terpilihlah Siti Aminah, gadis desa. Bayangkan bapak, yang dipilih gadis desa. Kenapa? Karena kota Mekah saat itu menjadi kota metropolitan. Perempuan-perempuannya, pergaulannya sudah bebas, makeupnya tebal-tebal. Di kampung dulu alami, mulus. Nyuci pun masih di sungai lagi dulu.
Mengapa yang dipilihkan gadis kampung? Itulah rahasianya Bapak dan Ibu. Jangan sampaikan kepada orang lain. Mengapa dipilih gadis kampung? Karena ayam kampung lebih enak dari ayam kota. Dulu. Kalau sekarang di kampung pun sama aja. Ya Pak, kita makan cari ayam kampung kan? Itulah kenapa dulu orang mencari gadis kampung. Dipilihlah Siti Aminah, menikahlah mereka. Ketika mereka menikah disebutkan dalam sebuah buku, saat menikah Abdullah dengan Siti Aminah bermatian gadis-gadis kota Mekah. Kenapa? Sudah putus harapan. Karena laki-laki yang mereka cinta itu sudah menikah dengan Siti Aminah. Jangan ibu-ibu bayangkan Abdullah, pikirkan aja lah suami ibu-ibu yang ada di sini. Cari-cari pula Abdullah nanti. Payah. Menikahlah mereka, Abdullah menikah Siti Aminah. Maka singkat cerita hamillah Siti Aminah. Berapa bulan meninggallah Abdullah. Makanya nanti ketika lahir Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nanti Ustaz akan ceritakan ada kisah anak yatim yang luar biasa. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang memberi nama Nabi Muhammad? Kakeknya, Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada 7 orang yang mengasih nama anaknya Muhammad. Apa arti Muhammad Bapak dan Ibu? Terpuji. Makanya kalau kita mengasih nama anak, kasihlah nama yang terpuji. Contoh, nak, yang lebih hitam ganteng. Siapa namanya? Zafir. Apa arti Zafir? Man sabara zafira. Zafir itu dari Zafir. Zafir artinya manusia yang beruntung. Nah ini yang ada apa yang rencongnya sedikit itu? Siapa namanya? Ashraf. Apa artinya? Mulia. Mantap. Inilah menunjukkan berarti daerah sini bagus agamanya. Sekarang ini banyak orang tak mau punya nama Arab. Sedikit kalau Arab sedikit malu. Siapa namamu? Michael Ustaz. Bahasa apa itu? Bahasa Arab Ustaz. Mana ada bahasa Arab Michael? Mikail Ustaz. Mikail berubah menjadi Michael. Tapi saya sarankan Bapak dan Ibu, kalau nanti membuat nama anak sama nama cucu, itu sebelum dibuat kasihlah ke ustadznya yang tahu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini kalau salah buat nama lain artinya. Contoh Bapak dan Ibu, ada nama dalam bahasa Arab artinya yang kurang bagus. Contoh Zahratu Halika, cantik Pak kan? Zahra bunga, panggilannya bisa si Zahra, panggilannya bisa si Ika, tapi artinya yang nggak enak. Zahra bunga, Halika hancur, bunga hancur. Ada nama Ruzia Natina, cantik ya? Panggilannya Zia, kayak orang kota lagi. Zia, bisa si Tina, kayak film Kuc-Kuc Hotahe pula. Tapi apa artinya? Ruzia nasi, Natina basi. Makanya buat nama itu, buat namanya baik, maknanya juga baik. Itulah Muhammad, maknanya baik, namanya juga baik. Makanya jangan asal-asalan. Saya pernah mau menabalkan nama, saya mintalah namanya. Siapa namanya ini? Sakila katanya. Sakila itu bahasa Arab artinya berat. Ini doa nanti 120 kilo tapi kalau udah besar. Maka saya gantilah menjadi Syakila, bentuk paras yang cantik. Begitulah buat nama, hati-hatilah kita nanti. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masalah nama ini kata Nabi, baikkanlah nama-nama. Saya punya kawan dulu waktu masih kuliah namanya Ilghopur Tanjung. Saya tengok di ijazahnya lain namanya. Rupanya nama dia waktu kecil Panerangan. Panerangan. Ada guru saya namanya Badruz Zaman, Ustadz Badruz Zaman. Itu diganti di pesantren karena namanya dulu adalah Purnama. Ada abang kelas saya namanya Ustadz Haji Qasim Nur Seha. Mungkin ada yang kenal. Itu nama aslinya karyawan. Makanya dulu kami di pesantren ada yang namanya kurang bagus-bagus, maka digantilah. Maka ada kawan seleting saya namanya Indra Gunawan. Masuk pesantren berubah menjadi
Zaid Saifullah. Nah, macam-macam lah. Maka kalau yang udah baik namanya, tapi kalau udah dibuat kakaknya payah merubahnya. Udah buat kakak payah. Makanya kita contoh Nabi Muhammad. Baik. Baik namanya Muhammad, tapi jangan disingkat Muhammad Mat. Nah ini yang jadi gak enak. Muhammad, kalau ada namanya Muhammad jangan dipanggil Mat. Mamat itu artinya mati. Iyalah. Mamat itu artinya mahya wal mamat, mati ya dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu manusia yang bernama Abu Lahab. Gembira, saat itu dia nggak tahu ini bakalan jadi nabi. Gembira dia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya dia Nabi Muhammad lahir, dimerdekakanlah budak perempuannya bernama Suwaibah. Tapi sesudah Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi, dialah manusia yang paling benci dengan Nabi Muhammad dan memusuhi Nabi Muhammad, sampai-sampai di Quran ada nama surah Lahab. Makanya kita ini ngambil nama dari Al-Quran hati-hati. Ustaz, nama saya ini Ustaz diambil dari Al-Quran. Siapa namanya? Lahab Ustaz. Kau dari mana? Namamu? Dari Quran Ustaz. Apa namamu? Ankabut Ustaz. Surah Al-Ankabut. Ankabut itu laba-laba. Maka hati-hati. Tidak selamanya di Quran itu nama-nama dalam Al-Quran orang baik. Fir'aun ada juga di Quran. Fir'aun ada di Quran. Makanya itulah butuh ilmu. Nanti kita bicara ilmu sama anak. Nah, butuh ilmu itulah. Kalau udah bisa bahasa Arab enak deh. Tapi kalau enggak bisa bahasa Arab, Ustaz, aku enggak bisa bahasa Arab Ustaz. Jadi, tapi kalau Arab Nandi bisa Ustaz. Jadi ada, ini ilustrasi aja sebenarnya. Ada orang ketika ini. Oh, ini kenyataan. Waktu 2008 saya haji. 2008 saya berangkat haji. Ada orang yang enggak tahu jalan balik ke rumahnya. Ngomong sama orang Arab, dia orang Jawa, bahasa Indonesia pun dia nggak tahu. Gimana lah dia ngomong sama orang Arab, bahasa Indonesia pun dia nggak tahu. Makanya kalau orang Indonesia ke sana tersesat, modal dia cukup satu ayat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dijawab orang Arabnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Abu Lahab pernah gembira akan kelahiran Nabi Muhammad, setelah dia mati, ada sahabat Nabi Abbas bin Abdul Muttalib mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Bayangkan, mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab, bagaimana keadaanmu dalam kubur sana? Apa kata Abu Lahab? Setiap hari aku hanya merasakan penyiksaan, kecuali hari Senin diringankan Allah siksaku. Mengapa diringankan Allah siksamu? Karena dulu ketika Muhammad lahir hari Senin, aku bergembira, aku merdekakan budakku, sebagai balasannya Allah ringankan adabku setiap hari Senin. Maka kita pun Bapak dan Ibu, dengan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah jauhkan kita dari api neraka dan Allah masukkan kita dalam surga. Anak-anak kami mau masuk surga? Saya teringat ibu anak-anak, kami dulu ibtidaiyah, muallim sama muallimah kami itu ngomong, anak-anak kalian mau masuk neraka? Tidak Bu. Mau masuk surga? Mau. Kalian mau apa nanti di surga? Namanya kami orang kampung Bu, bukan hidup di kota. Ya nengok ayam Kentucky itu ya di TV aja. Tahu nih ayam Kentucky, burger begitu cuma di TV. Makanya kami dulu, Bu, kami kalau dimasuk surga bisa minta ayam Kentucky. Bisa, tinggal bilang aja, ayam Kentucky. Langsung datang. Itulah guru kami itu. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal pulang di Kota Medan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gembira dengan kelahiran Nabi. Ada sebuah kisah lagi Bapak dan Ibu, itu agak menyentuh hati kami lah. Dulu kami waktu mahasiswa, adalah nenek-nenek membagi makanan. Kami dulu enak kali di sana kuliah, banyak kali orang baik bagi makanan. Ketika dibagi makanan kami nanya, nenek kok bagi makanan tiba-tiba hari ini? Nah, hari ini hari lahirnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Aku gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan ingin banyak bersedekah pada hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun sudah lewat 12 Rabiul Awal,
maka bulan Rabiul Awal ini pun masih ikut mulia karena dia adalah bulan yang dipilih Allah untuk kelahiran manusia yang paling agung. Maka inilah manfaat kita, bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit saya ceritakan ini. Nabi Muhammad lahir dan tumbuh. Nabi Muhammad itu melalui kehidupan yang sangat sama dengan kita. Nabi Muhammad pernah kecil, beda dengan Nabi Adam, langsung besar. Nabi Muhammad pernah menjadi anak muda. Nabi Muhammad menikah. Nabi Muhammad bersahabat. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Inilah yang ingin kita ceritakan sedikit hanya untuk mengasah kerinduan kita. Dulu Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, waktu masih kecil, kayak anak-anak kita ini, pernah main-main, matahari terik luar biasa. Anak-anak yang lain sudah buka baju, telanjang semua. Saya nggak tahu di Medan anak-anak kecil telanjang atau tidak. Tapi kalau di kampung kami karena daerah laut, kalau udah pulang sekolah buka baju telanjang, lompat laut dan mandi. Itulah. Nampak auratnya. Tapi Nabi Muhammad ketika anak-anak yang lain buka baju, datanglah suara dari langit. Muhammad, 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 auratmu, auratmu, auratmu. Nabi Muhammad tak jadi buka baju. Artinya Bapak dan Ibu, anak-anak kita ini sejak kecil harus kita suruh menutup aurat. Tutup aurat dari kecil, walaupun belum balik, tutuplah. Supaya terbiasa nanti besar. Tapi Ustaz kan nggak ada suara dari langit, bisa buat mic di atas gitu, sound system di atas itu. Asal anak kita mau keluar, auratak, auratak, auratak. Menutup aurat itu mudah Bapak dan Ibu, 3 aja syaratnya. Panjang tak pendek, lebar tak sempit, tebal tak transparan. Itu aja yang menutup aurat. Panjang tak pendek, maksudnya tangan sampai sini lah panjang, jangan sampai sini. Celana, bener rok, sampailah menutup. Jangan sampai segini. Maka pernah saya lihat perempuan pakai jilbab, bagus. Baju kaos lengan pendek segini, ponggol segini, naik kereta pula. Ini nutup aurat atau separuh nutup aurat? Maka menutup aurat harus panjang. Semua badan perempuan, kecuali yang dibolehkan. Wajah, kemudian tangan, dalam madhab Hanafi, kemudian telapak kaki tak aurat. Nah, lebar tak panjang, harus lebar, jangan sempit. Karena Rasul mengatakan akan ada nanti 2 golongan manusia, tidak ada di zamanku, ada di zaman kalian. Apa itu? Nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan sudah pakai baju tapi telanjang. Itulah yang membuat kami laki-laki ini payah naik kereta. Saya naik kereta di depan dia, mau tunduk tertabrak pula. Banyak dosa kita, Pak kan? Ada pun alasan, gimana lagi Ustaz, harus ditengok juga lah ke depan, ke bawah nanti mati kami. Makanya pakaian ini lebar, maka zaman sekarang ini banyak perempuan lebar. Tapi lebarnya usah pada kayak kelambu. Cukup menutup ya. Baru tebal tidak transparan. Ada orang pakai jilbab tapi transparan, masih nampak lagi rambut di dalam. Nah, itulah tugas kita, suami tugasnya jaga aurat istri, kemudian ayah sama ibu jagalah aurat anak dari kecil lah. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga si dayus. Siapa itu si dayus? Dayus adalah man yukirru su'ala ahlihi, siapa yang membiarkan keburukan ada dalam keluarganya. Maka siapa yang ingin meneladani Nabi, ikuti Nabi. Dari kecil tutup aurat. Nah, tutup aurat. Kedua, anak muda. Remaja, ada anak muda sini? Berani nikah? Ah, ini anak muda. Nabi Muhammad waktu masih muda, itu sama segerombolan kawan-kawannya masuk ke tempat-tempat yang melalaikan. Nabi Muhammad hampir masuk. Tapi apa? Ditidurkan oleh Allah, tertidur Nabi Muhammad. Artinya anak-anak muda harus terbebas, harus selamat dari pergaulan-pergaulan buruk. Pergaulan bebas, selamat. Karena kalau ada kakek-kakek umur 60 rajin ke masjid, sholat, puasa, biasa, kamu udah mau mati. Tapi kalau ada anak muda yang rajin beribadah, rajin ini, itu yang luar biasa. Maka ibu-ibu nanti mencari menantu, cari menantu yang rajin sholat, bukan yang bawa Avanza. Karena kalau ada nanti laki-laki yang membawa Avanza melamar anak ibu, yakinlah Avanza sekarang banyak rentalan. Nanti habis nikah balik Avanzanya itu.
Maka kalau yang dicari sholat, maka nanti anak perempuan tanya, Bu, nak, calonmu itu sholat. Sholat, mak. Sholat apa? Tanya. Jangan sholat Jumat. Tanya, sholat subuh di mana dia? Di masjid, mak. Ah, itu baru mantap. Karena sahabat Nabi mengatakan, alimtul munafiqina fadrun. Aku tahu orang munafik itu di waktu subuh. Sholat maghrib. Ah, biasa. Habis mandi kan segar, sambil ngobrol-ngobrol ke masjid biasa. Habis sholat isya biasa. Nah, sholat isya agak sulit sedikit. Sholat isya sulit bagi bapak-bapak sama sulit bagi ibu-ibu. Kenapa sulit? Bapak-bapak disitulah jadwal nongkrong di kedai kopi, ibu-ibu disitulah membuka Indosiar. Terakhir, Pak, sholat kita duluan nak. Bu, sholat kita duluan nak. Ini bentar lagi tampil ini nanti gitu. Sendirilah anaknya ke masjid. Terakhir, ketua BKM yang stres dengan anak-anak ribut. Karena anak-anak ke masjid banyak cuma mau paduan suara. Waladdallin. Amin. Belum keluar. Nanti rokaat kedua lagi. Waladdallin. Amin. Baru keluar orang itu. Karena orang itu ke masjid sukanya cuma amin itu aja. Siapa yang salah? Bapak sama mamanya. Yang kasihan siapa? Ketua BKM. Stres ketua BKM. Makanya sekarang bapak dan ibu ada namanya DPA. Ada MPR, ada DPR, ada DPA. Siapa itu DPA? Dewan Perwakilan Ayah. Wirid, tengok ada anak kecil. Kemana ayahmu? Kerja. Nah, itulah DPA itu. Masjid, mana ayahmu? Kedai kopi. Nah, itu DPA itu. Ayah hanya seharusnya yang ke masjid. Makanya BKM pun tak usah dimarahi anak-anak ini. Anak-anak ribut di masjid biasa. Dan kalau ayah yang ribut itu luar biasa. Maka anak-anak, kalau ayahnya nggak ke masjid, ajak. Ya ke masjid yuk. Kalau marah dia, bilang. Karena yang laki-laki yang nggak ke masjid itu adalah laki-laki yang soleha. Udah jelas Pak kan? Laki-laki ke masjid, ramaikan masjid. Perempuan udah jaga rumah. Sekarang ini perempuan banyak ke masjid, nggak salah. Laki-lakinya yang nggak ke masjid. Nah, tapi mudah-mudahan kalau sudah tamat dari MTA, ini nanti sudah besar nanti menjadi laki-laki yang soleh, bukan soleha. Gimana laki-laki soleha itu? Kalau memangnya kalau jadi laki-laki soleha, serban nambah dari jilbab. Rajin ke masjid ya. Ketiga, Nabi Muhammad itu teladan untuk menjadi kepala rumah tangga. Di mana bentuk keteladanannya? Nabi Muhammad sangat menjaga perasaan istrinya. Ini teladan. Saya bapak dan ibu-ibu jangan tersinggung saya cerita tentang Nabi Muhammad. Memang istri Nabi Muhammad banyak. Ustaz janganlah cerita, Ustaz, nanti suami kami mikir gitu pula Ustaz. Jadi pernah suatu hari bapak dan ibu, istri Nabi Muhammad ini kumpul semua istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditarik ke ruangan itu. Rasul, beritahu kami siapa istri yang paling kau cintai. Kan sulit. Dijawab Aisyah, yang lain cemburu. Dijawab nanti yang inilah ya, Aisyah cemburu. Apa kata Nabi Muhammad? Besok aku jawab kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjumpai semua istrinya, dikasihnya batu. Apa katanya sama istrinya? Jangan tahu yang lain kalau engkau kasih batu, kata Nabi Muhammad. Semua begitu. Jadi istri Nabi Muhammad kalau udah dibilang jangan kasih tahu yang lain, jangan kasih tahu yang lain. Besoknya kumpul lagi istrinya, ditarik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nggak bisa kau ngelak lagi, harus jawab sekarang. Siapa istri yang paling kau cintai? Kata Nabi Muhammad, siapa yang memegang batu, siapa yang kuberi batu kemarin, dialah yang paling kau cintai. Senyum semua. Kenapa senyum semua? Merasa dia yang paling dicintai, padahal semua dapat batu. Apa yang mau kita ambil? Nabi Muhammad menjaga perasaan istri. Makanya di antara sebab Allah Ta'ala memudahkan rezeki kita, membahagiakan istri. Membahagiakan istri, rezeki datang. Makanya saya kalau lagi nggak ada duit, coba membawa istri jalan-jalan, besok datang rezeki. Istri saya jawab, bang, jalan-jalan yuk. Nggak ada duit, saya bilang. Udah, mana-mana 100.000 aja jalan-jalan, 12 lagi. Ayolah, besoknya diganti Allah 500.000.
Kenapa? Karena membahagiakan istri, mendatangkan rezeki. Maka ibu-ibu tuntutlah banyak-banyak dari bapak-bapak. Sok paham anak-anak itu. Kemudian Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu kalau di tengah-tengah masyarakat menjadi sahabat terbaik. Ini kita, Nabi Muhammad itu, siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad, dia merasa baper. Bapernya gimana? Dia merasa dialah sahabat yang paling dicintai Nabi. Setiap siapa yang dekat dengan Nabi merasa dia menjadi sahabat yang paling dicintai Nabi. Jadi pernah suatu hari Amr bin As pas kumpul-kumpul dengan sahabat nanya, "Ya Rasul, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Nah, pasti namaku duluan ini disebut. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Gerimis. Aisyah. Wah, bukan aku, kata Amr bin As. Yang kedua Rasul, ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Ketiga Rasul, Umar. Keempat pun belum disebut nama aku katanya. Pas yang ke-36, apa kata Amr bin As? Rasul, jangan lanjutkan Rasul. Aku takut yang paling terakhir jadi. Begitulah Rasulullah. Siapa yang bersahabat dengannya, itu akan menjadi manusia yang paling. Jadi senang. Dan kita pun begitulah Bapak dan Ibu. Masukkan kebahagiaan. Maka pimpinan MTA ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang luar biasa? Tadi cerita Ustaz, ini semua gratis ini. Saya bilang ini enggak gratis. Ada balasan. Di mana balasannya? Sedang disimpan Allah, nanti akan dikasih suatu saat nanti. Saya pernah Bapak dan Ibu 3 tahun mengajar tak ada bayaran. Tapi saya yakin ini tak akan gratis ini. Allah yang membalasnya. Di beberapa tahun kemudian diganti Allah semua apa yang pernah jadi. Ini sedang ditabung. Berapa orang sana? 30 orang. Bayangkan kalau sekarang 30 orang tiap bulan 50.000. Berarti 1 bulan ada 1.500.000. Enggak nampak duitnya. Sedang ditabungkan Allah. Yakin. Jadi kalau kita berbuat baik, apa kata Rasul? Siapa yang memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain, maka Allah ciptakan malaikat dari kebahagiaan itu. Kalau yang memasukkan kebahagiaan itu yang memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain meninggal dunia, malaikat itu tadi pun masuk ke dalam untuk membantu. Apa kata malaikat nakir? Man rabbuka, tak bisa jawab. Jawab Allah. Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Ada orang, siapa Tuhanmu? Enggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia tak pernah menuhankan Allah secara hakiki di dalam hidup. Maka berilah manfaat. Apa sampai Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang khusus untuk adik-adik yang dimuliakan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad, banyak bersolawat. Masalah solawat ini, Bapak dan Ibu, pernah dulu ada cerita. Ada seorang laki-laki itu berdagang tumpur. Apa lagi bahasa Indonesia tumpur itu? Bangkrut gitu. Saya kadang ada bahasa kampung saya tak bisa saya bahasa Indonesia kan. Kayak pinomat kan payah bahasa Indonesia kan. Tumpurlah dia, bangkrut. Ternyata banyak hutangnya Bapak dan Ibu. Banyak hutangnya. Dibawalah ke pengadilan karena nggak bisa membayar. Apa katanya? Bagaimana mungkin aku bisa membayar? Aku saja bangkrut, tumpur. Maka yang memberi hutang tak mau. Yang penting harus dibayar. Maka dijatuhkanlah hukuman. Selama tidak bisa membayar, hukuman masuk penjara. Apa katanya? Hakim, aku belum pulang ke rumah. Istriku masih menunggu di rumah. Disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bapak-bapak pulang lama, jangan pulang itu langsung dimarahi. Siap bang, capek bang, capek. Saya akan dulu minum. Bisa jadi dia lama itu entah apa kejadian di luar. Maka minta izinlah dia. Kalau kau mau pulang ke rumah, kasih jaminan. Bagaimana mungkin aku mengasih jaminan? Uangku sedikit pun nggak ada. Lalu apa jaminanmu? Beginilah wahai hakim. Kalau besok aku nggak balik ke penjara, biarlah Nabi Muhammad nanti tidak mengakui aku sebagai umatnya. Dikasihlah izin, balik dia ke rumah. Balik dia ke rumah, Dek, abang masuk penjara katanya.
Tapi kok bisa keluar, kata istrinya. Tadi kujaminkan. Apa jaminannya? Kujaminkan kalau aku besok tidak pulang, maka Nabi Muhammad tak mengakuiku nanti di akhirat. Kalau memang begitu jangan nanggung-nanggung, kata istrinya. Kita jaminkan hidup kita kepada Nabi Muhammad sepanjang malam ini kita bersolawat. Sepanjang malam mereka sallallahu alaihi wasallam. Solawat semua, kita solawat apa saja. Sepanjang malam. Sampailah tertidur dia sebentar. Di dalam tidurnya itulah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi Muhammad menitip salam untuk seorang laki-laki, kemudian mengatakan mintalah untuk membayar hutangmu kepadanya. Didatanginya lah yang laki-laki itu, kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad menyebut namamu dalam mimpi. Bergetar dia dalam mimpi. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Minta bayar hutang kepada laki-laki ini. Dibayarlah uang mimpi itu. Kemudian dia baliklah dia ke penjara untuk membayar hutang itu supaya bisa bebas. Belum lagi sampai penjara dia sudah dikeluarkan. Tadi dia dapat bantuan dari orang tadi, kena mimpi jumpa dengan Nabi. Saking gembiranya orang itu dimimpikan Nabi Muhammad menyebut namanya dalam mimpi, dikasihnya uang yang dibutuhkan. Mau membayar uang itu di penjara, ternyata sudah lunas. Siapa yang melunasi? Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara. Mengapa? Karena hakimnya juga mimpi dengan jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada masalah banyak kita sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau enak suara sedikit, menyanyi sedikit. Saya kalau enak suara saya Bapak dan Ibu, menyanyi saya hari bersolawat. Cuma mic-nya ini kurang kurang bassnya. Kemarin pernah saya ceramah, asalkan menyanyi di mic itu enak suara, padahal suara saya hancur kali. Kalau di sini ketahuan suara jelek. Tapi kalau tadi yang korik Qur'annya mau jelek dan tidak jelek mic-nya, enak suaranya. Bukan mic-nya yang jelek Bapak dan Ibu, suara saya yang jelek memang. Jadi anak-anak kami banyak bersolawat, ya, banyak bersolawat. Kedua, anak-anak kami rajin belajar. Coba nanti di dalam surga ada orang tua mendapatkan pakaian yang terbuat dari mutiara surga. Pakaian omak-omak kalian sekarang itu kalah. Berapa harga baju paling mahal sekarang? 1 juta, 2 juta. Kalah dengan pakaian yang terbuat dari mutiara surga. Sampai orang tuanya heran, ini pakaian dari mana ini? Dicari mereka lah Allah. Ustaz, kenapa mereka cari Allah? Rupanya mereka tak jumpa dengan Allah. Nanti di surga Bapak dan Ibu, kita beda-beda. Ada yang melihat Allah setiap saat, ada yang melihat Allah setiap hari, ada yang melihat Allah nanti seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Tergantunglah rajin gak rajinnya ke masjid. Yang sholat Idul Fitri, Idul Adha ke masjid mungkin sekali aja jumpa nanti. Maka ketika jumpa dengan Allah bertanya, ya Allah, dari mana kami dapatkan pakaian ini? Apa kata Allah? Li akhri waladikum al-Quran, karena anak kalian hidup dekat dengan Al-Quran. Jadi ternyata kalau anak-anak kita ini membaca Al-Quran, berarti dia sedang menjahitkan baju kita di dalam surga. Maka rajin-rajin anak-anak kami membaca Al-Quran. Coba baca Quran pahalanya berapa? Gak ada. Kalau baca Quran baru Alif Lam Mim, berapa pahalanya? 30. Alif 1 kali 10, Lam 1 kali 10, Mim 1 kali 10. Tapi harus dibaca Alif Lam Mim, pahalanya 30. Jadi Ustaz, kalau kami baca alif saja, alif. Nah, itu satu ya. Harus dibaca lengkap. Alif Lam Mim baru dapat 30. Tapi kalau alif 10 Ustaz, alif 10 lagi enggak dapat. Maka rajin-rajin baca Al-Qur'an ya, anak-anak kami. Kemudian rajin baca Al-Qur'an dan jangan lupa menuntut ilmu agama. Ingat, jangan pernah melawan kedua orang tua. Ini coba, ini cita-citanya apa ini? Cita-citanya siapa? Tentara. Alhamdulillah. Siap. Siap salah. Ini jadi apa? Hah? Jadi orang. Jadi orang. Mau jadi apa? Nah.
Hafiz Quran. Oh, iya Bu, iya. Masya Iya Bu. Hafiz Quran. Itu Oh iya. ya. Iya Bu, iya Bu. Makasih Bu. Tentara. Belakang, rencong. Asrop. Tadi apa? Hah? Tentara. Jadi tentara semua. Kayak bapak yang sangar-sangar semua. Anak kami ini jadi apa? Jadi guru luar biasa. Hah? Polwan. Hah? Guru. Guru. Dokter. Polwan. Ini nggak mau jadi polwan? Nah itu? Iya. Ustazah. Ini? Cari nanti ustaz biar jadi ustazah ya. Ini? Jadi apa nak? Guru. Ah, ini cita-citanya tinggi semua. Anak saya tanya, nak mau jadi apa? Ini dulu waktu umur 3 tahun. Mau jual es krim ya. Karena pikirannya waktu itu es krim, masuk Indomaret es krim. Jadi mau jadi apa besar nanti? Jual es krim. Tapi kalau sekarang ditanya mau jadi apa? Mau jadi ustazah sama hafizah Quran. Alhamdulillah. Ustaz cuma mau cerita. Penutup lah ini. Ada kawan saya bapak dan ibu, namanya Muhammad Nasir. SD bapak dan mamanya sudah meninggal dunia. SD bapak dan mamanya sudah meninggal dunia. Dia tinggal sama pamannya. Dibiayai pamannya SD, SMP dibiayai. Aliyahnya pengen masuk pesantren. Pengen masuk pesantren. Gimana orang miskin masuk pesantren gimana? Gak ada biaya. Tapi alhamdulillah dia bisa masuk pesantren, tapi dengan syarat sore-sore siang-siang dia membantu pimpinan pesantrennya untuk bekerja di sawah. Karena orang tua udah nggak ada. Dia punya kakaknya entah di mana. Tamat dia dari pesantren pengen kuliah ke Mesir. Dari mana pula lagi duitnya? Biaya ke Mesir saat itu 20 juta lah dibutuhkan. Itu tahun 2007. Ikut tes dia. Ikut tes, lulus. Tinggal biaya masalahnya. Nggak ada orang duit. Lalu kemudian tiba-tiba dapat pengumuman lah dari pemerintah Labuan Batu. Boleh mengajukan beasiswa ke Labuan Batu bagi mahasiswa yang lulus ujian di UIN atau IAIN lah saat itu. Yang diterima hanya 5 orang. Jadi kalau daftar 10, yang diambil cuma 5. Yang lulus cuma 4. Langsung daftar dapat duit waktu itu 40 juta. Berangkatlah ke Mesir. S1 dia tamat dari Al-Azhar, kemudian Al-Qur'annya tamat 30 juz. Apa yang mau saya ceritakan di sini? Inilah perjuangan, itulah cita-cita yang tinggi. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil, kalau sudah benar niat maka akan terbuka jalan oleh Allah Ta'ala. Maka anak-anak kami ini, kalau tadi ada orang tak punya ayah, tak punya ibu bisa kuliah ke Mesir, bisa jadi hafiz Quran, maka anak-anak kami ini punya kesempatan yang lebih besar menjadi orang-orang hebat. Jadi tentara, jadilah tentara yang rajin sholat. Jadi apa tadi lagi? Jadi dokter, jadilah dokter. Nanti kalau Ustaz sakit gratis ya. Tapi doakan enggak sakit. Yang jadi guru, jadilah. Siapa jadi guru berarti dia penerus Nabi. Karena Nabi adalah guru. Innama bu'istu mu'allima. Aku diutus sebagai guru, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakanlah. Kita doakan sama-sama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Islam pun dulu awal-awal berkumpulnya di Darul Arqam, di rumah. Maka teringat kita di sini, beginilah dulu Islam. Berkumpul di Darul Arqam di tempat yang kecil, tetapi Islam bisa menjadi mendunia. Mudah-mudahanlah MTA ini bisa nanti semakin barokah, semakin luas, dan banyak orang yang nanti bisa belajar di sini dan mendapatkan pendidikan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita doakan Ustaz kita dan keluarga dan sahabat-sahabat diberikan Allah kesehatan, dimudahkan Allah rezeki, dan Allah kabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil keberkahan kita tutuplah dengan doa.
Yang sebelumnya kita banyakkan dulu istighfar 3 kali Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya meminta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.